Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gibeon. Kami mengucapkan selamat Natal bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita semua, dan kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya yang begitu besar, di mana Ia telah mengutus anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia demi menebus hidup kita dan mengampuni segala dosa kita. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat Natal. Dengan penuh sukacita, mari kita sama-sama memuji dan beribadah bersama-sama. Hari ini kita mau baca di Lukas 2 ayat 12-14. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita kita mensyukuri kelahiran Yesus yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Mari angkat suara kita pujikan. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. Beggars and thieves, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creatures of God, come bless His name. For He is good. For He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Ya Tuhan. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name
Mari angkat suara kita pujikan. From the mountains, from the mountains, we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. From the mountains, we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God. Sing it one more time. From the mountains, come on. We will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creatures of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Yes, Lord. Sing every creatures of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Mari angkat suara kita pujikan. From the mountain, we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia, memberikan sukacita dan pengharapan bagi kami yang ada di dunia ini. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, karena besarnya kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kudus, bintang gemilang bercahaya malam ini. Yesusku lahirlah. Mari jemaat Tuhan kita pujikan. Manusia binasa dalam dosa, diselamatkan karena Kristus datang. Yang susah tenang, bersukacitalah karena Raja mulia lahirlah. Angkat suara kita pujikan. Sembah sujud dengan suara malaikat malam kudus Kristus Yesus lahir. Yesus rela menjadi manusia. Sang pencipta
serupa dengan kita, lahir dalam balungan yang hina. Anak Allah menjadi manusia, datang ke dunia sebagai penebus. Katakan, rela tinggalkan segala kemuliaan, gantikan kita, dia dikorbankan. Sembah sujud, oh dengar cerita Injil, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam Kristus lahir. Mari kita pujikan, fall on your knees, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Kami sungguh bersyukur Engkau Yesus turun ke dalam dunia, menjadi terang di tengah gelapnya dunia, memberikan kami sukacita dan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk besarnya kasih-Mu bagi setiap kami, hingga Engkau rela turun ke dalam dunia, menjadi penyelamat kami, menjadi penebus hidup kami. Biar segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus, Tuhan kami. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini bisa terus mengkalibrasi hati kami, bisa terus mengingatkan kami bahwa pengharapan kami ada di dalam, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat memberi secara online dengan cara mentransfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar saudara, atau dengan cara scan QR Code, atau melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar saudara. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati, khususnya melalui kasih karunia dan anugerah keselamatan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengampuni segala dosa kami, Tuhan. Tuhan, kami akan memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa ini akan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi, dan kami tahu ini akan digunakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Hello Church, Merry Christmas to you all. Senang bisa berjumpa kembali di Gibeon Christmas News. Ini adalah sebuah buku. Ya, semua udah tahu sih. Tapi ini bukan buku biasa. Kalau dibalik, ya gak bisa dibaca. Di dalam buku ini ada 52 renungan yang bisa kamu gunakan untuk mengkalibrasi hati setiap minggu dalam 1 tahun. Supaya lebih mendarat, ada bagian aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, ada bagian stop and reflect untuk melakukan renungan. Ada juga pertanyaan diskusi untuk cari topik buat ngomong sama gebetanmu atau circle pertemananmu. Buku ini bisa didapetin di Tokopedia Gibeon Church, Perkantas Jatim, dan booth buku di lobi gereja. Kegiatan tengah minggu Gibeon Church seperti Care Group masih diliburkan sampai 6 Januari 2025 dan akan aktif kembali tanggal 7 Januari 2025. Ibadah hari Minggu tetap ada pada pukul 8, 10.30, dan pukul 1 siang. Bagi Anda yang belum mendapatkan buku Kalibrasi Hati, selama masa libur ini Anda tetap dapat membelinya melalui Tokopedia Literatur Perkantas Jatim. Seluruh keuntungan dari penjualan buku Kalibrasi Hati akan disumbangkan untuk mengembangkan Gospel Centered Movement di Indonesia. Info berikut ini adalah bagi Anda, pasangan yang berencana untuk melangsungkan pemberkatan nikah di Gibeon Church pada periode bulan Juli hingga November 2025. Gibeon Church akan mengadakan kelas premarital untuk membekali Anda memasuki rumah tangga yang baru. Kelas pertama akan dimulai pada tanggal 21 Januari pukul 6 sore. Pastikan Anda mendaftarkan diri melalui link berikut sebelum pendaftaran ditutup tanggal 5 Januari 2025. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lantai basement Gibeon Church pada hari Minggu setelah ibadah. Proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon masih terus berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Anda semua. Progres dana yang telah terkumpul adalah sesuai yang tertera di layar ini. Anda masih dapat memberi dengan melakukan scan QR Code atau transfer melalui rekening Building Fund di layar ini. Sudah follow sosial media Gibeon Church? You can find us on Instagram, Facebook, and TikTok Gibeon Church Surabaya. Langsung follow sekarang juga ya, supaya Anda tidak ketinggalan info-info terupdate mengenai events yang ada di Gibeon Church. That's the end of Gibeon Christmas News hari ini. Merry Christmas and enjoy the beautiful Christmas sermon. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Merry Christmas, selamat hari Natal. Saya senang sekali Anda bisa tune in. Thank you for tuning in hari ini. Saya tahu kita tidak ada on-site service hari ini, tetapi melalui online service ini, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dapat spend time with your family. But the most important thing, kita bisa mengingat makna Natal yang sesungguhnya. Sehingga pada waktu Anda merayakan Natal, Anda tidak hanya merayakannya secara tradisi, secara agamawi, tapi Anda benar-benar mengerti maknanya. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah firman yang berjudul Mujizat Kehadirannya. Nah, bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mau mengucapkan selamat datang, thank you for tuning in. Kami mempunyai hashtag, bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Amin. Nah, ayat nats kita hari ini berasal dari Yohanes 1, ayat 1-5, kemudian kita akan lompat ayat 12 sampai ke 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan yang ganjil, saudara membacakan yang genap ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kita akan lompat di ayat yang ke-12, kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 ini adalah ayat nats kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Dan sekali lagi judul dari khotbah saya hari ini untuk menutup khotbah berseri The Greatest Miracle. Hari ini kita bicara tentang mujizat kehadirannya. Nah, ayat yang baru kita baca berasal dari Injil Yohanes. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Yesus Kristus seperti ketiga Injil lainnya, seperti Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Injil-Injil yang lain lebih membahas apa yang terjadi pada saat momen Natal. Apa fakta-faktanya, siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Tetapi kalau saudara tadi baca di Yohanes 1, Yohanes tidak menuliskan itu semua. Yohanes tidak menyebut nama Maria. Yohanes tidak menyebut nama Yusuf, Zakaria, Simeon, atau gembala, malaikat. Yohanes hanya membahas apa makna dan arti Natal. Dan dibalik semua fakta di ketiga Injil yang lain, apa makna Natal secara teologis? Apa makna Natal secara filosofis? Itulah sebabnya hari ini saya akan membahas itu. Dan Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah. Jadi Yohanes ingin membawa kita dari surga. Kalau kita tadi baca di ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat 14-nya inilah cerita Natal di kitab Yohanes. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini adalah poin saya dari khotbah ini. 3 hal. Firman itu telah menjadi manusia. Apa maknanya? Dan diam di antara kita, apa signifikansinya? Dan kita telah melihat kemuliaannya, apa implikasinya? Oke saudara, kita akan mulai satu-satu. Dan semoga saya berdoa pada saat Anda memahami ini semua, pikiran Anda terbuka. Dan Anda jadi semakin mantap dan mengerti apa makna Natal sesungguhnya. Nah, kita akan mulai di nomor 1. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah saudara, kalau saudara ingin mengenal seseorang, saudara tidak bisa hanya observasi saja. Karena kalau melalui observasi, saudara kind of know. Saudara bisa mengenal seseorang dengan pengamatan tetapi tidak seluruhnya. Saya kasih contoh. Misalnya saudara ingin kenal Presiden Prabowo begitu saudara ya. Maka Anda bisa mengobservasi dia. Misalnya minuman kesukaannya apa. Makanan kesukaannya apa. Nah dari situ saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa wah Pak Prabowo itu senangnya minum teh. Tapi waktu beberapa saat saudara juga melihat loh kok kadang-kadang minum kopi. Atau ternyata lebih sering minum kopi. Jadi mungkin apakah dia penggemar teh atau penggemar kopi. Nah menurut observasi Anda bisa menebak. Dan tahu informasi paling tidak orang tersebut minum apa. Tetapi kalau ditanya apakah Anda kenal orang itu dan tahu minuman kesukaannya, jawabannya pasti tidak. Misalnya tentang kopi atau teh tadi. Dengan pengamatan bisa sangat membingungkan. Karena kadang-kadang Pak Prabowo minum teh. Pak Presiden minum kopi kadang-kadang. Tapi kalau Anda tanya, Anda tidak cukup hanya observasi. Anda perlu interaksi. Nah interaksi itu perlu dilakukan dengan pribadi tersebut.
Interaksi itu dilakukan kalau saudara bisa mewawancara Pak Presiden, maka Anda bisa tanya, Pak, kok kadang-kadang Bapak milih kopi, tapi kadang-kadang Bapak milih teh. Kenapa? Nah disitulah saudara bisa tahu. Kalau jawabannya ini fiksi ya jawabannya, saya nggak tahu apakah itu alasan karena saya tidak pernah mewawancarai Pak Presiden Prabowo. Tetapi kan saudara bisa tahu. Kalau misalnya jawabannya begini, itu seperti Michael Christian begitu ya. Kalau asam lambungnya lagi kumat, maka Pak Prabowo, Pak Presiden akan minum teh. Kalau pas lagi baik-baik saja asam lambungnya, maka dia minum kopi. Nah di situ Anda jelas tidak menebak. Kenapa? Anda tidak cuma hanya observasi, tetapi Anda interaksi. Saudara perhatikan di sini. Saat ada interaksi, seseorang mengungkapkan siapa dirinya dengan kata-katanya. Begitu juga saudara dan saya. Kita mengungkapkan siapa diri kita dengan kata-kata kita. Sehingga orang yang berinteraksi dengan kita mengerti dan mengenal siapa kita. Kita mengekspresikan, kita mendeskripsikan diri kita dengan kata-kata kita. Nah perhatikan di sini. Waktu dikatakan Yesus Kristus adalah firman Allah. Tetapi firman Allah itu menjadi manusia. Firman Allah, the word of God, kata-kata Allah. Firman Allah menjadi manusia. Saudara tidak bisa mengenal siapa Allah selain hanya melalui Kristus. Kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui pribadi Yesus Kristus. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang Tuhan. Kita bahkan bisa percaya sama apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Tetapi untuk mengenal Tuhan, to know Him, you have to know Jesus. Makanya Yesus berkata pada waktu di dalam firman-Nya, waktu dia menampakkan diri kepada orang-orang, waktu engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, inilah intinya, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi, firman itu bahasa aslinya adalah logos. Logos itu telah menjadi manusia. Logos, salah satu akar kata dari logos adalah logic. Bisa nggak kita bisa bilang logika Tuhan menjadi manusia? Wow, bayangkan. Meskipun logos dalam pengertian Yohanes tidak hanya mencakup rasio atau logika, tetapi logos bicara tentang hikmat Allah. Firman Allah yang menciptakan di saat penciptaan. The word of God yang berinkarnasi. Logos adalah sang pribadi ilahi menjadi manusia. Bukan sekedar konsep rasional atau logika saja. Artinya inkarnasi Kristus adalah tindakan Allah yang melampaui logika manusia. Meskipun tidak irasional. Inkarnasi adalah hikmat Allah yang tersembunyi yang tampaknya bodoh bagi dunia. Tetapi itu adalah hikmat dan kuasa Allah. Jadi kalau kita itu susah untuk mengerti Tuhan. Kalau Tuhan itu sulit untuk dimengerti, maka melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita bisa melihat logika Tuhan. Bahkan melalui Yesus Kristus kita bisa melihat definisi kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan. Bahkan beberapa komentari berkata bahwa Jesus is the ultimate supreme revelation of God. Yesus adalah pewahyuan, bukan hanya kata-kata tertinggi. Sebenarnya supreme itu bahasanya adalah pamungkas. Supreme itu pamungkas. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada tandingannya, nggak ada yang lebih tinggi. Yesus adalah pewahyuan pamungkasnya Tuhan. Pewahyuan tertinggi Tuhan. Itulah sebabnya di kitab Yohanes, saya mau mengkaitkan dengan kitab Yohanes, itu ada 7 perkataan. Akulah. Yesus berkata akulah. Kalau saudara ingat ada 7 perkataan itu. Saya pernah menulis buku Beyond the Miracles. Itu ada 7 perkataan dan mujizat Yesus yang menunjukkan siapa diri Yesus itu. Kalau manusia mau tahu hidup dari apa, maka manusia itu hidup bukan dari roti jasmani dan apa yang dimakan secara jasmani. Yesus menyatakan dirinya akulah roti hidup. Itu ada di Yohanes 6 ayat 48. Kalau kita ada di dalam kegelapan, Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kalau saudara dan saya ingin tahu jalan kepada Tuhan, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jadi dia bukan cuma hanya
tahu di mana pintunya, tetapi akulah pintunya, dialah pintunya, saudara, kepada Tuhan. Kalau saudara ingin tahu siapa yang memimpin hidup kita, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Kalau saudara ingin tahu hidup itu seperti apa, Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bukan hanya menyatakan bahwa dia bukan penunjuk jalan saja, atau dia jalan menuju kebenaran saja, atau caranya untuk memperoleh hidup saja, bukan. Tetapi di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah jalannya, Yesuslah sang kebenaran, Yesuslah sang kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan, itulah sebabnya dia berkata, akulah pokok anggur. Apart from me, you can do nothing. Terpisah dari aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, you will know the truth, and the truth will set you free. Kamu akan mengetahui, ginosko, mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ginosko itu bukan hanya mengetahui, tapi mengenal kebenaran. Itulah artinya bahwa kebenaran bukanlah teori yang dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus yang perlu kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Kita nggak cuma hanya tahu tentang dia, tapi kita kenal dia, kita berinteraksi dengan dia. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Firman, logos itu telah menjadi manusia. Kenapa kok ini signifikan sekali lagi? Karena firman itu menjadi daging. Yang ilahi menjadi jasmani. Firman itu menjadi rentan. Firman itu menjadi bayi. Firman itu menjadi seorang pribadi. Bahkan pribadi yang rapuh. Firman itu bisa dibunuh. Perhatikan saudara. Semua Tuhan ciptaan manusia selalu digambarkan kuat. Selalu digambarkan dahsyat. Tapi tidak ada yang berani menggambarkan Tuhan yang lemah. Tapi kenapa di dalam Alkitab melalui kitab Yohanes, kenapa kok firman yang ilahi, yang tidak terbatas, mau menjadi jasmani, menjadi manusia, menjadi rapuh, menjadi terbatas, dan menjadi rentan? Kenapa kok itu penting sekali? Nah, untuk menjawab ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Timothy Keller di dalam salah satu bukunya mengenai sebuah kasus nyata, kisah nyata di tahun 1964 di New York City. Itu adalah pembunuhan Kitty Genovese. Jadi pada tahun 1964 terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh pada wanita yang berusia 20 tahun yang bernama Catherine Susan Genovese, yang lebih familiar dengan nama Kitty Genovese, di apartemennya yang berlokasi di kota New York City, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika dan dunia kala itu dihebohkan oleh kematian Kitty, karena faktanya sebenarnya sang pembunuh itu, si perampok itu, sebenarnya pergi. Karena saat Kitty berteriak minta tolong, dia bilang, tolong, tolong, aku dirampok. Dan dia sempat tertusuk oleh pisau. Tapi dia waktu teriak itu, saudara tahu lampu-lampu apartemen di sekitar kejadian tersebut itu menyala. Dan itu membuat perampok ketakutan. Karena waktu menyala, orang-orang mengeluarkan kepala mereka keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tetangga-tetangganya dan tahu bahwa Kitty sedang dalam bahaya. Dan waktu lampu-lampu apartemen itu menyala, si pembunuh panik melarikan diri. Karena berpikir tetangga-tetangganya pasti akan turun dan menolong. Tapi di sini faktanya yang mengagetkan. Perhatikan di sini. Tidak ada satupun dari 38 tetangganya yang lampu apartemennya menyala turun dan datang untuk menolong Kitty. Meskipun mereka melihat dan mendengar ada kejadian yang mengerikan tersebut. Meskipun mereka mendengar jeritan Kitty minta tolong. Meskipun mereka mendengar Kitty sedang dirampok. Mereka tidak ada yang turun. Mereka hanya nyalakan lampu, mereka hanya melihat dari jauh. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
Kitty di bawah sedang kesakitan, tertusuk, tidak ada yang menolong. Akhirnya beberapa menit kemudian sang pembunuh datang kembali dan membunuh Kitty dan merampok Kitty. Tidak ada satupun tetangganya yang turun. Kenapa kok tidak ada yang turun? Karena begini saudara, kalau mereka turun, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Gak ada yang mau meresikukan hidup mereka dan diri mereka untuk menolong Kitty. Karena kalau mereka turun, mereka bisa jadi korban selanjutnya. Kalau mereka turun, mereka jadi rentan. Perhatikan di sini. Apa hubungannya dengan Natal? Apa arti Natal? Waktu Tuhan mendengar teriakan dan jeritan derita umat manusia. Tuhan turun dari surga. Tuhan menjadikan dirinya rentan. Tuhan turun ke dunia. Dan dia tahu ada harga yang harus dibayar. Dan saudara tahu apa yang harus dibayar? Dia harus menjalani salib. Harga yang dia harus dibayar adalah dia harus dibunuh. Itulah arti Natal. Waktu Tuhan mendengar jeritan saudara, waktu Tuhan mendengar teriakan dan penderitaan manusia, dia tidak hanya duduk di atas, dia tidak hanya menyalakan lampunya dan hanya mengirimkan mujizatnya mungkin, tetapi dia sendiri mau turun ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan saudara dan saya yang paling hina. Itu yang menyebabkan kita sekarang paham kalau mengerti ini. Itulah sebabnya Yesus tidak memilih turun di tempat yang mewah, namun lahir di sebuah palungan, di kandang domba, yaitu tempat yang paling najis untuk menjangkau saudara dan saya yang hina, miskin dan najis. Yesus tahu kita membutuhkan pertolongan. Kita hidup di bawah kutuk, terjepit di dalam dosa, menjerit butuh pertolongan. Namun kita tidak tahu kita minta tolong sama siapa. Itulah sebabnya Yesus harus turun. Bukan sebagai anak dewa. Tetapi firman itu menjadi manusia. Itulah sebabnya dia Ibrani 2 ayat 14. Bahasa Indonesia masa kini dan ayat 18 dikatakan. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu, apa saudara? Supaya apa? Supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dan ayat 18-nya dikatakan, dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Wow. Itulah artinya firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi rentan. Yang ilahi menjadi jasmani. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dia melalui apa yang saudara dan saya lalui. Dia menggumuli apa yang saudara dan saya gumuli. Itulah sebabnya saya jadi paham. Kenapa kok di Yesaya 9 ayat 5. Salah satu nama Yesus di sana disebutkan 4, saudara. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tapi saya soroti, penasehat yang ajaib. Why is it that his name is Wonderful Counselor? Yesus dibilang penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Coba saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya masalah bisnis dan keuangan, terus kemudian saudara butuh ditolong, dinasehati, dikonselingin, didoakan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mau minta nasihat dan didoakan dan dikonselingin sama orang seperti apa? Saya kasih 3 opsi. Oke? Saya pernah ini memberikan ilustrasi ini. Tapi saya ulang ilustrasi ini untuk membuka mata kita dan mengingatkan kita lagi. Saudara sedang punya masalah apa? Bisnis dan keuangan. Dan saudara sekarang bisnisnya sedang dalam masalah menuju ambang kebangkrutan. Dan saudara butuh ditolong, dinasehati, didoakan, dikonselingin. Saudara mau minta doa, nasihat, konseling sama yang mana? Yang pertama, orang yang belum kerja dan tidak punya bisnis. Dan belum punya pengalaman mengalami kebangkrutan atau mengalami kesuksesan. Saudara mau dikonseling sama orang seperti itu? Pasti saudara bilang, kamu gak ngerti apa yang aku lalui. Gitu kan? Atau yang kedua,
Orang yang sudah kerja dan punya bisnis, tapi kalau saudara lihat track recordnya, bisnisnya selalu sukses dan tidak pernah gagal. Wow, naik terus. Mungkin seperti firman Tuhan yang naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan jadi ekor. Dia jadi kepala terus. Wah, gitu saudara. Atau yang ketiga, orang yang sudah kerja, punya bisnis, tetapi sempat mengalami masalah besar dalam bisnisnya dan pernah bangkrut. Tetapi sekarang sudah mengalami pemulihan dan pekerjaannya bukan hanya membaik, namun sekarang melesat maju sekali. Anda mau dinasihati sama orang nomor pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Of course, kita semua pasti akan pilih yang ketiga. Dan saudara tahu, itulah sebabnya Sang Firman jadi manusia. Because he is the wonderful counselor. Dia nggak cuman hanya orang yang cuma nyuruh-nyuruh saudara aja. Tapi dia juga pernah ditinggalkan sendirian. Dia pernah dikhianati. Dia pernah dianggap gila. Dia pernah disiksa. Dia pernah mati bahkan. Apa yang menjadi masalah-masalahmu? Yesus pernah mengalaminya. Saudara, ada seorang yang kerja di rumah sakit jadi suster. Kadang-kadang suster-suster di rumah sakit itu, di RS gitu ya saudara, itu galak-galak. Karena ya memang itu kerjaan mereka setiap hari. Dan mereka kadang-kadang bisa kurang empati, berkemanusiaan. Kalau nyuntik atau mindahin pasien, kadang-kadang agak kasar. Ada kesaksian seorang perawat yang akhirnya dia mengalami batu ginjal. Ini suster. Dan dia harus dirawat di rumah sakit. Dan dirawat di rumah sakit yang lain, bukan tempat dia kerja. Dan dia harus di x-ray, harus disuntik, harus diinfus, harus dioperasi. Wah, dia mengalami kesakitan gak nyaman. Dan pada waktu dia akhirnya sembuh, waktu dia kembali kerja jadi suster, baru saudara tiba-tiba dia punya empati. Kenapa? Karena dia pernah merasakan, dia pernah jadi pasien. Dan itu mengubah cara dia merawat pasien-pasien berikutnya. Kenapa? Karena dia pernah mengalaminya. Saudara, apa arti Natal? Apa yang Yohanes mau katakan kepada kita semua? Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Tuhan pencipta langit dan bumi pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Apa yang telah kita alami. Rela turun menjadi lemah, menjadi rapuh. Yang ilahi menjadi jasmani. Supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan melalui apa yang kita lalui, dia menggumuli apa yang saudara dan saya gumuli. Bukankah itu merupakan kabar baik? Amin, saudara. Kemudian yang kedua, dia diam di antara kita. Saudara, Yohanes bisa memakai begitu banyak kata-kata, namun dia memakai kata diam. Dan saudara tahu bahasa asli diam itu skenoo. Skenoo, kalau saudara perhatikan kata-kata ini, Rasul Yohanes ingin mengingatkan pembacanya untuk mengingat cerita Musa yang berkata kepada Tuhan, "Show me your glory," tunjukkan kepadaku kemuliaanmu. Itu ada di Keluaran 33 ayat 18. Musa berkata, "Perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku." Kemudian Tuhan menjawab di ayat 20-nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kemudian ayat 23, "Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Saudara, seakan-akan Tuhan bilang gini sama Musa, kalau kamu mau dekat dengan aku, kamu gak bisa dekat. Paling dekat itu hanya bisa lihat belakangku. Itulah sebabnya Musa diminta untuk membangun tabernakel. Skenoo itu bicara tentang tabernakel. Itulah sebabnya Musa disuruh membangun tabernakel. Ada ukurannya, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tuhan berkata, "Aku akan ada di ruang maha kudus. Kemuliaanku hanya ada di ruang maha kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk. Dan imam besar itu harus mempersembahkan korban setiap kali mau ketemu sama Tuhan." Nah, apa yang mau dikatakan diam di antara kita? Nah, ini adalah kebalikan dari semua ritual-ritual yang terjadi. Firman itu menjadi manusia dan apa saudara? Bertabernakel diam di antara kita. Artinya melalui kelahiran Sang Firman yang menjadi manusia ini, yaitu Yesus Kristus, bukan kita yang mendekati Tuhan lagi. Karena sehebat-hebatnya upaya kita mendekati Tuhan, Tuhan masih jauh.
Itulah sebabnya Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang mendekati kita, Tuhan yang bertabernakel mendekati kita. Nah, apa implikasinya? Natal adalah cara Tuhan untuk mengakhiri sistem agama. Karena sekarang saudara tidak butuh ritual untuk datang kepada Tuhan lagi. Saudara tidak perlu pergi ke sebuah lokasi untuk ketemu sama Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak lagi di ruang Maha Kudus di sebuah lokasi, di tabernakel secara fisik. Sekarang tabernakel itu pindah di dalam hati kita yang percaya kepada Dia. Natal adalah cara Tuhan untuk mengakhiri sistem agama. Karena agama berkata, kamu harus lakukan ini dan harus lakukan itu untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya agama itu identik dengan do, lakukan. Kamu yang harus melakukan untuk mendekati Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Yesus bukan agama. Yesus berkata, sudah selesai, it's done. Identik dengan sudah selesai, aku yang melakukannya. Sehingga bukan kita yang mendekati Tuhan, tetapi Tuhan yang mendekati kita. Agama dengan segala ritualnya berkata kamu harus taat untuk melakukan ini dan itu, baru kamu dapat diterima dan berkenan kepada Tuhan. Yesus berkata kamu sudah diterima melalui aku, di dalam aku. Karena aku sudah melakukannya semua secara sempurna. Itulah sebabnya sekarang saudara ada di dalam Kristus, saudara sekarang dimampukan untuk taat. Jadi kalau saudara beribadah sekarang bukan supaya diterima, tetapi karena saudara sudah diterima, makanya saudara sekarang beribadah. Makanya saudara sekarang memuji Tuhan. Makanya saudara sekarang berbuat baik, bukan supaya diterima dan berkenan. Tetapi karena saudara sudah diterima dan berkenan, hidupmu tidak lagi di bawah dosa. Itulah sebabnya saudara bisa melakukan perbuatan baik. Disinilah keterbalikannya. Sistem keagamaan diakhiri. Sekarang saudara tidak perlu lagi ke sebuah lokasi untuk bertemu Tuhan. Karena Tuhan menghampiri kita. Dan sekarang Dia ada di dalam kita. Dan bersama dengan kita senantiasa. Amin. Kalau saudara sekarang pergi ke gereja, itu untuk mengingat bersama-sama dengan segala orang kudus. Bersama-sama di seluruh dunia, di hari Minggu, di hari kebangkitan Yesus Kristus dari liang kubur, mengalahkan maut dan kuasa dosa dan maut. Untuk mengucap syukur bahwa engkau sudah menerima keselamatan karena karya Kristus. Ada sebuah ilustrasi dalam sebuah khotbah seorang pendeta dari Inggris yang bernama Dick Lucas. Dia menceritakan percakapan fiktif antara seorang Kristen dan tetangganya yang menyembah berhala di Roma. Menyembah berhala di kuil-kuil di Roma. Tetangganya bilang, aku dengar kamu adalah seorang yang taat beragama. Agama itu adalah hal yang baik. Di mana rumah ibadahmu? Atau tempat sucimu atau kuilmu? Si orang Kristen menjawab, kami tidak memiliki tempel. Kami nggak ada kuil, nggak ada tempat suci. Jawab orang Kristen itu, Yesus adalah bait suci kita. Si penyembah berhala bingung, tidak ada kuil. Tapi di mana imam agamamu? Kan imam itu harus ada untuk memediasi dan melakukan ritual mereka. Si Kristen menjawab, kami tidak memiliki imam. Kami tidak memiliki mediator untuk kehadiran Tuhan. Yesus adalah imam besar kita. Dan melalui Yesus, Tuhan hadir. Tidak ada imam? Tapi di mana kamu melakukan pengorbananmu untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhanmu? Kami tidak membutuhkan pengorbanan. Karena Yesus adalah pengorbanan kita. Agama model apa ini? Gerutu si tetangga penyembah berhala. Karena apa? Kuilnya, tabernakelnya adalah Yesus. Imamnya adalah Yesus. Pengorbanannya adalah Yesus. Sang Firman menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Bukan kita yang mendekati Tuhan, tetapi Tuhan yang mendekati kita. Kalau saudara punya Yesus, saudara tidak lagi beragama. Saudara berelasi dengan Tuhan. Dialah sang firman itu. Dialah sang penyelamat itu. Dan dia tidak jauh. Dia diam bertabernakel bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin.
Yang ketiga, dan kita telah melihat kemuliaannya. Apakah arti kita sudah melihat kemuliaannya? Nah, ini sangat signifikan. Saya akan berikan ilustrasi untuk menjelaskan apa maksud kita sudah melihat kemuliaannya. Kalau kita dijahati oleh orang lain, misalnya saudara dan saya dikhianati oleh sahabatmu, atau saudara bertengkar sama orang lain, saudara diperlakukan tidak adil oleh sahabatmu atau saudaramu. Apa yang terjadi? Terjadi perpisahan, terjadi ketidakenaan, terjadi ganjalan. Meskipun misalnya orang itu minta maaf, atau bahkan ganti rugi, dan mengganti kerugian atas apa yang saudara alami, tetap saja ada ganjalan. Betul nggak? Ini kita ngomong fair-fairan. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa ya? Kita itu bisa sakit hati dan merasa terzolimi kalau saudara itu dikhianati. Kenapa? Meskipun orang itu udah minta maaf loh, tapi masih ada ganjelnya. Ya gitu saudara. Nah begini saudara, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan Allah, tetapi menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Nah waktu kita merasakan ganjalan pada saat kita dijahati, mengalami ketidakadilan, dan itu ada efeknya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah sebabnya kita mengalami efeknya. Harus ada yang terjadi untuk menghilangkan ganjalan, menutup keretakan hubungan dan perpisahan itu. Ya, minta maaf itu perlu, rekonsiliasi itu perlu, ada restitusi, ada pengampunan itu sangat perlu. Tetapi perhatikan di sini, ganjalannya nggak bisa hilang. Ini hanya between manusia, ini hanya antara manusia. Coba saudara bayangkan, ini semua nggak ada bandingannya antara kita yang berdosa terhadap Tuhan yang maha kudus, maha adil, maha suci. Maha itu artinya sempurna. Jadi kalaupun kita mau minta maaf, kita mau ganti rugi, itu nggak bisa saudara. Kalau sesama manusia masih bisa dilakukan, itu saja masih ada ganjalannya. Tetapi kita sama Tuhan, pemisah antara kita dengan Tuhan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pemisah antara kita dengan saudara kita yang sama-sama manusia. Karena bukan hanya ganjalan yang terjadi antara kita dengan Tuhan pada waktu kita berdosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Dosa membuat pemisahan. Dosa tidak bisa campur dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Harus ada yang menutup perpisahan itu. Harus ada yang bayar harga dan ganti rugi untuk perpisahan itu. Nah disinilah saudara harus lihat siapa yang bayar harga. Dalam hal ini siapa yang menutup perpisahan itu? Firman yang menjadi manusia. Firman yang bertabernakel bersama kita. Saudara perlu sadar di perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu bentuknya seperti apa? Tiang awan, tiang api, asap, api. Ada yang berani ngintip kemuliaan Tuhan? Mati saudara. Setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan ada orang yang mati. Semuanya takut. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kudus. Begitu ada yang tidak kudus, hangus langsung. Makanya Musa waktu ketemu sama semak berduri yang tidak terbakar itu, dikatakan, copot sandalmu. Ini adalah tempat kudus. Bahkan later on muka Musa jadi berkilauan. Kenapa? Dia cuma ngintip kemuliaan Tuhan dari belakang. Orang Israel selalu ketakutan. Tetapi perhatikan di sini. Melalui apa yang dinyatakan Yohanes. Melalui Natal. Perhatikan. Kemegahan Allah menjadi yang sederhana. Kedahsyatan Allah menjadi rapuh. Kekudusan Allah menjadi seorang bayi yang rentan. Kemuliaan ilahi menjadi pribadi yang hina, rentan, dan rapuh. Kekudusan Allah yang tidak bisa dikompromikan itu jadi bayi yang tidak berdaya. Melalui Natal, kekayaan, kemegahan, kemuliaan Allah, kekudusan Tuhan yang tidak bisa dikompromikan itu menjadi rapuh, bayi
yang bisa dibunuh pribadi jasmani. Apa artinya? Perhatikan. Dulu kemuliaan Tuhan ini gak bisa diakses. Sekarang melalui Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan bisa diakses. Kemuliaan Tuhan dulu not accessible. Tidak ada manusia yang bisa masuk atau dekat dengan kemuliaan Tuhan. Melalui peristiwa Natal, kemuliaan Tuhan yang mendatangi kita, berdiam, bertabernakel, tinggal bersama kita, menjadi manusia yang rapuh dan rentan. Memilih untuk hidup bersama kita. Dan saudara tahu puncaknya di mana? Puncaknya ada di salib. Yang kudus menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Yang benar mengalami penghakiman. Yang tidak bersalah divonis bersalah, menderita siksa. Yang kekal menjalani yang maut. Yang paling mulia menjadi yang paling hina. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang berdosa, yang jahat, yang seharusnya dihakimi, yang disiksa oleh kutuk dosa, yang seharusnya binasa, yang sangat hina, yang terpisah dari Allah karena dosa. Di dalam Kristus, Sang Firman yang jadi manusia, yang bertabernakel, yang kita lihat kemuliaannya itu. Di dalam itu, di dalam pribadi itu, di dalam pribadi Kristus, saudara diampuni. Saudara dibenarkan, saudara didampingi, dan saudara menerima kemuliaannya yang kekal. Jadi di hari Natal ini, apa yang sedang kau alami? Apa yang sedang kau keluhkan? Apakah ada jawaban doa yang kau tunggu-tunggu? Apakah ada mujizat yang sedang kau gumulkan dan doakan? Perhatikan. Sebenarnya jika kamu punya Kristus, kamu punya mujizat yang terbesar. Kalau kamu punya Kristus, kamu punya segalanya. Kamu punya penasehat yang ajaib. Kamu punya tabernakel Allah. Ruang Maha Kudus Allah itu bersama dengan engkau. Kamu punya hadirat Allah. Kamu punya akses sama Tuhan. Maukah saudara datang dan mempercayakan hidupmu kepada Sang Penasehat ajaib, the wonderful counselor, Yesus Kristus. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Perhatikan di sini. Yesus pernah alami semua yang saudara alami. Saudara tidak pernah sendirian. Datang kepada Kristus. Temui Dia, karena Tuhan lebih dulu menghampirimu. Tuhan lebih dulu mencarimu. Tuhan lebih dulu mengejarmu. Dan kalau hari ini saudara mendengar message ini, Tuhan sedang menghampiri hatimu. Semua pergumulan, semua yang sedang kau tangisi, itu semua di dalam Kristus memiliki makna. Kok bisa? Karena inkarnasi Kristus, Firman yang menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus itu adalah Sang Kekal menembus ke dalam kesementaraan untuk menghampiri saudara. Kekekalan masuk ke dalam kesementaraan, sehingga kesementaraan yang saudara sedang hidupi, kesementaraan yang sekarang penuh dengan pergumulan, itu tidak sia-sia, melainkan memiliki makna hidup di dalam perspektif kekekalan. Kesementaraan saudara tidak sia-sia. Pergumulanmu, tangismu tidak sia-sia. Memiliki makna bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Natal tahun ini bukan hanya sebagai perayaan religius yang tanpa arti. Bukan hanya rutinitas agamawi. Tetapi Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah menghampiri kita manusia berdosa. Dia mengalami apa yang saudara alami. Dia membayar harganya supaya pemisah antara Tuhan dan engkau dihilangkan. Bahkan engkau bisa tinggal. Dulu kita adalah musuh-musuh Allah. Tetapi sekarang kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Jadi di dalam apapun yang sedang saudara hadapi, hidupmu adalah titipan dari Tuhan.
istrimu, suamimu, anak-anakmu adalah titipan. Uangmu, talentamu, waktumu, semua itu sementara. Tetapi itu adalah titipan. Hiduplah dalam perspektif kekekalan. Karena Sang Firman itu telah menjadi manusia. Dia hadir bersama dengan saudara dan saya. Amin. Orang berinjil tahu bahwa Yesus, penasehat ajaib, hadir menjalani apa yang saudara jalani. Memahami penderitaan saudara. Karena apa? Dia sendiri pernah menjalani serta menang atas segala sesuatu. Orang berinjil sadar bahwa pengenalan akan Tuhan hanya terjadi melalui pribadi Yesus Kristus, bukan melalui usaha atau ritual agama manusia. Orang berinjil percaya bahwa tidak ada dosa atau keadaan yang terlalu rusak, terlalu buruk untuk dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Orang berinjil melihat bahwa melalui kehadiran Kristus, kesementaraanmu, kesementaraanku, kesementaraan kita memiliki makna kekekalan di dalam Kristus. Amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya firman ini bukan hanya menjadi teori yang saudara ketahui, tetapi berbicara di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap pertanyaanmu. Immanuel, God is with us. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang baru kami dengar. Biarlah firman ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah mujizat yang terbesar. Bahwa firman itu menjadi manusia yang mulia, jadi rentan dan rapuh untuk mengenal, mencari, menghampiri kami. Sehingga kami bukan cuma observasi dari jauh, tetapi kami bisa interaksi dan mengenal Engkau. Dan Engkau diam di antara kami, supaya kami tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual kosong agamawi. Tetapi kami mengalami Kristus, Sang Firman itu, Tuhan yang mulia, tidak jauh tetapi dekat. Dan kita mengenal kemuliaan-Mu. Kenapa? Karena kami semua, dosa-dosa kami sudah dibayar lunas. Pemisah antara kami dan Engkau sudah ditutup. Kristus menjadi jembatannya. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa diakses. Kami yang kehilangan kemuliaan Allah, di dalam Kristus kemuliaan Allah itu menjadi milik kami. Kami yang dulu musuh-musuh Allah, sekarang kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk arti Natal yang luar biasa ini. Biarlah kami bukan hanya melakukan ibadah Natal secara agamawi, tetapi kami mengerti dan memahami dan menghidupi arti Natal yang sesungguhnya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman yang diberitakan dapat mengubah, menata ulang dan mengkalibrasi hati kami semua. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, sumber rahmat. Puji jaswa ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Kristus, sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Allah Immanuel, mujizat kehadirannya menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dan penghiburan Roh Kudus menguatkan saudara, memberkati saudara, dan menyertai saudara dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah beribadah bersama kami hari ini. Doa kami, kiranya iman saudara dikuatkan dan dibangun oleh Injil, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami dan ingin menjadi bagian dari Gibeon Church, saudara bisa scan QR Code yang tertera di layar saudara. Di sana, saudara dapat mengakses Hello Form untuk jemaat baru, atau saudara juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di layar saudara. Saudara juga bisa mengunjungi website Gibeon Church untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal, damai, sukacita, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Soli Deo Gloria.